Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, sebelum saya memulai presentasi, I'm really sorry to all of you that I really misunderstood for today. Karena dari tadi malam saya berpikir bahwa presentasi kita dimulai jam 9.40. Nah, jadi jadwal saya itu begini bentukannya. Jadi di sini ada sinteks. Ya. Nah, kemudian yang tulisan 9.40-nya itu ya sejajar dengan sinteks 9.40. Saya pikir kita mulai di 9.40. Saya salah paham dari jadwal itu. Nah, jadi saya sengaja tinggalkan handphone saya dan saya pergi ke rumah saudara sampai tadi jam setengah 10, jam 9.30, dan saya chat grup ternyata sudah riweh, sudah berantakan semua. Saya sudah prepare dari tadi malam. Ya, saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya kepada teman-teman, terkhusus juga kepada Mr. Yasin selaku dosen pengampu. I'm really sorry sir, because this is my fault. Tapi saya akan perbaiki. Nah, di sini saya akan buat video presentasi tentang materi yang saya pegang, yaitu head and modifiers. Okay, of course, created by the one and only Syahr Maulidin. Okay. Head and modifiers. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang head and modifiers, nah, kita perlu mengenal dulu di mana kita akan menemukan head and modifiers ini. Kita harus tahu dulu di mana kita akan ketemu apa ini head, apa ini modifiers, dan di mana kita dapat. Nah, jawabannya adalah kita akan menemukan head and modifiers di dalam sebuah phrase, atau di bagian yang lebih besarnya kita akan menemukan head and modifiers di clauses. Okay, so let's talk about phrase. Nanti kita akan bahas juga tentang clause. Phrase is in a group of interrelated words that can move around inside clauses as a single unit. Okay, tapi untuk clause nanti kita bahas ya. Kita fokus ke phrase dulu. Phrase is also a group of interrelated words that only have one head. So, kita dapat poinnya di sini, ya, bahwa phrase itu hanya punya satu head. Head is a word controls others words, atau yang kita sebut dengan modifiers in a phrase. A given head may have more than one modifiers or may have no modifiers. Jadi jika head bisa punya lebih dari satu modifiers, tapi jika tidak punya modifiers sama sekali pun bisa. Tapi head tersebut bukan menjadi phrase, tetapi hanya sebuah kata. Oke, makin bingung. Apa sih ini head, apa modifier? Kita ke next page. Okay, for example, kita di sini ada phrase the expensive books. Okay, di contoh pertama the expensive books, ya. Yang menjadi head di sini adalah books. Okay. That's why, sesuai yang kita ketahui kemarin, yang sudah kita pelajari, bahwa ini adalah noun phrase. Nah, kemarin yang pernah diajarkan Mr. Yasin,
noun phrase. Why we call it noun phrase? Because the main topic, main idea, the core information is the books. And kata yang lain seperti the and expensive itu merupakan modifier. Nah, seperti itu. Kemudian oke, kita coba ke contoh yang kedua ya. Nah, di sini ada tulisan on the plate. Nah, yang menjadi head adalah on. So that why this phrase is called preposition phrase. Karena yang menjadi informasi utamanya di mananya on. Ya, informasi utamanya on. So bukan masalah di the plate-nya. Nah, karena fokus the core information dari phrase ini adalah on. Di on the plate, ya, di atas piring. Sebagai contoh lain ada kata in the back. Jadi yang merupakan core information, informasi utama dari phrase ini adalah in the back. Oke, saya rasa dapat dipahami. Oke, kita lanjut. Had modifiers and meaning. Yeah. So we can consider that the head conveys a central piece of the information, while the modifiers convey the extra information. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, apa itu head dan apa itu modifiers. Oke, di sini saya kasih 5 samples of phrase ya. Yang pertama yang tadi ya, kita bahas bahwa ini saya bilang tadi merupakan NP, noun phrase, yaitu the expensive books. Nah, karena menjadi main core di sini adalah books. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini yang tadi juga preposition phrase. Nah, di sini menjadi fokus utamanya itu adalah on. Ya, udah saya jelasin. Nah, yang ketiga, wah ini rada panjang. Ini biasanya kita untuk ya pemula, ya, kita baru dalam belajar bahasa Inggris, kadang kita suka shock nih, nengok wah kata-kata yang panjang kayak gini. Tapi don't worry, nah, kita bisa tahu ya dari apa kata yang apa kalimat yang panjang ini, actually ini masih phrase ya, hanya saja ini bentuk phrase yang lain yang menjadi main core atau core information ya, dari phrase ini adalah both. So makanya phrase ini disebut verbal phrase begitu. Nah, kemudian ada adjective phrase. Nah, kenapa ada adjective phrase? Karena di sini yang menjadi core informationnya adalah beautiful. Jadi ada cewek yang beautiful aja, ada yang ya lumayan beautiful, ada yang very beautiful. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang extremely lovely. Nah, jadi lovely ini merupakan adverb, ya. Extremely juga adverb, but tapi untuk the extremely ini tidak menjadi tolak ukur. Nah, yang menjadi fokus kita adalah loudly-nya. Karena yang extremely itu loudly-nya, bukan loudly-nya, loudly-nya yang extremely, bukan extremely-nya yang loudly. Dalam artian kebisingannya atau kencengnya suara itu bukan dari ekstrim kenceng suara lu nih, bukan berarti keekstriman kamu yang berisik, nggak gitu ya, pemahamannya. Nah, makanya ini disebut adverb phrase.
Jadi yang menjadi main information adalah load link. Kita lanjut ke next page ya. Oke, nah kita sudah memahami ya, yang phrase. Jika teman-teman merasa ada yang kurang paham di penggunaan mengetahui, mengidentifikasi yang mana head, yang mana modifier di dalam sebuah phrase, boleh ditanyakan. Oke. Kemudian kita di sini akan membahas tentang head and modifier in a clause. Nah, tadi phrase, sekarang clause. Nah, clause ini simpelnya merupakan sebuah kumpulan kata yang sifatnya lebih besar daripada phrase. Jadi phrase termasuk ke dalam kalimat, ke dalam clause, seperti itu. Nah, oke, kita mulai dari poin pertama. A clause is a unit which as a minimum consists of a verb and its complement. Nah, jadi clause ini minimal, paling minimal dia punya dua unit, punya dua head. Bukan dua head. Minimal dia punya dua phrase, hitungannya seperti itu. Oke, kita coba baca di poin selanjutnya ya. Thus, a clause is said as a unit that coherently relates to verbs and different types of phrase. Nah, jadi dia punya dua unit, sama seperti poin pertama. Nah, tetapi yang menjadi fokus di sini adalah verbs dan different types of phrase. Nah, menjadi head di sini adalah verbnya. Nah, ini poin ketiga. In a clause, a verb will be functioned as a head. Nah, see, verb ini berfungsi sebagai head, and the other phrase will be as obligatory modifier, called as complement, or optional modifier, called as adjunct. Nah, ini berkesinambungan langsung ya dengan part yang di bawahnya tadi. Oke. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke complement dan adjunct. Sebenarnya masih masuk sih kepada jika teman-teman dilihat di buku, nah itu di bawah complement dan adjunct itu kita ada membahas tentang clause, tapi saya jadiin satu aja. Oke, kemudian modifier. Modifier fall into two class, yaitu jadi modifier itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama obligatory modifier yang kita sebut dengan complement. Nah, and optional modifier yaitu adjunct. Apa bedanya? Obligatory modifier ini dia merupakan bentuk phrase lain yang butuh teman ya. Nah, sedangkan makanya dia disebut sebagai pelengkap karena dia dibutuhkan di dalam clause ini. Sedangkan optional modifier atau adjunct ini dia tidak membutuhkan teman, dan juga dia sifatnya tidak terlalu dibutuhkan, maka dikatakan ini adalah optional modifier. Kalau obligatory ini dia memang diperlukan, memang harus ada. Kita langsung coba ke contohnya saja ya. Nah, di sini saya ada sebuah contoh sample clause. Nah, di sini ada my mother booked a present for Jenny in January last Tuesday. Yang menjadi head di sini adalah booknya. Book ini merupakan head. Nah, kemudian sisanya, nah ini adalah modifier. Nah, tetapi dia termasuk ke modifier yang mana? Apakah dia obligatory atau complement, atau juga apakah dia ini optional modifier atau adjunct. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwa di sini kan ada bentuk dua phrase ya. Nah,
ada bentuk dua main phrase. Pertama dari my mother bought a present, kemudian for Jenny, karena ada objeknya juga, karena diperlukan, ya kan, complement sifatnya diperlukan, present juga diperlukan, harus ada objeknya untuk siapa. Ini complement, masih terhitung complement. Dan my mother sebagai subjek ini juga hitungannya adalah complement karena mereka masih diperlukan, sangat diperlukan. Lain hal dengan yang adjunct. Nah, ini nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa, actually seperti itu. Nah, ini lebih ke optional modifier. Kalau ini obligatory, memang benar-benar dibutuhkan sebagai pelengkap. Cuman kalau ini optional, ya seperti itu. Nah, di sini ada directionnya, ya. The head of this clause as the verb book. It recounts a deer in its left. Here, my mother, it requires two objects. The direct object is a present, while the indirect object is for Jenny. Moreover, the expression of the time and place are allowed but not required. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kemudian di buku ya kita ada contoh ya. Macy drove her car from Morningside, ya, from Morningside to Leith on Wednesday. Ya, yang kedua, on Wednesday, Macy drove her car from Morningside to Leith. Kemudian yang ketiga, Macy drove her car on Wednesday from Morningside to Leith. Nah, di 9A ya, objek her car itu berada di sebelah drove, setelah kata drove. Ya, atau sebelah verb, which is drove ini merupakan head dari clause ini, diikuti dengan directional phrase, nah, yaitu from Morningside dan juga to Leith. Nah, setelah sebagaimana yang kita diskusi bahwa objek dan directional phrase merupakan komplement. Nah, kemudian the time when the phrase, ya kan, on Wednesday, nah, is at the end of the clause, ya. Di 9A ini dia berada di akhir clause-nya, dan di 9B dia merupakan dia di awal gitu. Dia adanya di awal, and at the beginning of the clause in 9B. Nah, di 9B ini lebih dekat ke drove-nya. Ya, tetapi ini bukan hal penting ya. Di sini dia bilang it's not important. Yang penting adalah fakta bahwa adjunct ya tidak datang, ya tidak harus ada di antara head ataupun komplement manapun. Nah, jadi sifatnya adjunct ini karena dia ini adalah optional, jadi sifatnya dia tidak terikat kepada head ataupun komplement yang lain. Nah, lain hal dengan yang C. Nah, ini juga terjadi di C ya, di mana on Wednesday itu dia spreads to the complement her car. Nah, jadi dia itu beradanya malah di setelah objek atau komplementnya. Nah, dari komplement yang lain to Leith. Nah, contohnya kita coba lihat yang 9C itu ya. Macy drove her car on Wednesday from Morningside to Leith. Nah, jadi apabila di sini ya ada konteks, ya ada konteks tertentu ya,
dari konteks di sini dia masih masuk akal ya, masih tidak merubah makna dari clause tersebut, maka it doesn't matter bahwa tidak ada aturan yang mengikat kepada adjunct seperti itu. Jadi dari diskusi awal kita setuju bahwa kata on Wednesday ini adalah adjunct ya, maka dia bebas mau di mana aja, mau dia di depan, mau di tengah, maknanya masih sama seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dictionary entries. Dictionary entries is a set of information that describes a word or phrase. Nah, jadi dictionary entries ini adalah sekumpulan informasi ya yang mendeskripsikan kata atau phrase yang kita search di dictionary. Ya. Sebagai contoh, nah ini saya screenshot dari U-Dictionary ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan kitten. Ya, nah, ini adalah cara penyebutannya ya, which is ini dalam bentuk kata huruf-huruf ini ada huruf-huruf fonetiknya ya. Nah, kemudian dia N ini maksudnya dia adalah noun. Nah, dan ini artinya dalam bahasa Indonesia yaitu anak kucing. Kemudian ada bentuk plural ya kan. Past tense ini ada bentuk ya past tense, past participle, kemudian dan ini ada masih banyak lagi ya penjelasannya. Nah, ini yang disebut dictionary entries. Nah, kemudian dari contoh yang lain, dari kata handsome ya. Nah, ini dia juga ada cara menyebutkannya ya. Jadi dibentuk dari huruf-huruf phonetics. Kemudian dia termasuk kepada adjektif dan ini artinya. Nah, ini ada comparisonnya, ada komparatifnya dan ada superlatifnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan dictionary entries. Kemudian collocation. Nah, a collocation is a series of words on term that co-occur more often than would be expected by change. Ya. Dalam bahasa Inggris, collocation merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah. Nah, hal ini digunakan dalam bahasa Inggris ya, tujuannya untuk tulisan atau perkataan ataupun speech kita ya itu bersifat tidak kaku. Nah, tapi terkadang kita juga suka salah ya menggunakan collocation ini. Contohnya dari kata mengerjakan PR ya. Ya, kita bilang kan ya buat PR. Indonesia kita sering bilang buat PR, membuat PR. Kita artikan secara harfiah ya membuat make, homework itu PR gitu kan. Nah, tetapi ini salah. Yang benar adalah do homework. Do mengerjakan homework PR. Karena do ini sifatnya menyelesaikan, sedangkan make itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini kan PR-nya udah ada, cuman belum dikerjain. Nah, jadi harus do, mengerjakan PR, harus diselesaikan. Oke, collocation itu punya beberapa tipe ya. Nah, ini tipe-tipenya itu ada adverb plus adjective. Nah, ini contohnya completely satisfied. Ada adjective plus noun, noun plus noun, ya, noun plus verb dan lain-lain. Nah, di sini ada dan bentuk kalimatnya seperti apa, bentuk phrase-nya seperti apa. By the way, collocation ini bentukannya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh yang lain juga.
seperti adverb plus adjective, completely satisfied. Oke. Kemudian adjective plus noun, regular schedule bentukannya. Atau ini, sering kita dengar nih, a cup of coffee. Nah, ini noun plus noun. Nah, and etc. etc. Seperti itu. Oke, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Karena sejujurnya pemahaman saya tentang materi yang saya bahas ini juga tidak 100%. Karena saya juga belum begitu maksimal ya. Saya yakin mungkin teman-teman juga banyak yang kasus seperti saya yang tidak begitu memahami materi yang sedang dibahas ya, karena kita di sini sifatnya diskusi. Jadi jika ada yang ingin bertanya, ya silahkan bertanya. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Nah, kita akan lanjutkan tanya jawab ini mungkin bisa di grup atau di personal chat jika teman-teman waktu senggang. Ya, saya rasa apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan maaf sekali jika saya tidak bisa presentasi langsung ya dari via Zoom karena ada misunderstood. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.